dear student, good morning. Halo semuanya, selamat pagi. How are you today? Apa kabarmu pagi ini? Pastinya baik bukan? Ya, kembali kita belajar yaitu tentang matematika di kelas 4 SD. Adapun materi yang akan kita bahas pada pagi ini yaitu tentang kelipatan bilangan. Oke, langsung saja kita masuk ke slide-nya. All student semuanya dapat melihat gambar yang ditampilkan ini. Di mana di sini terdapat gambar 3 orang anak yang sedang bermain taplak, atau sering all student semua menyebut permainan ini sebagai permainan engklek. Pastinya all student semuanya sering bermain engklek bukan? Ya. Oke, dari gambar ini Miss memiliki sebuah cerita yang akan kamu simak dengan baik. Oke, kamu dengarkan dan simak dengan baik ya. Pada hari Minggu, Beni, Edo, dan Udin bermain taplak ataupun engklek di halaman depan rumahnya. Mereka bermain secara bergantian sesuai dengan urutan masing-masing. Jika semula Udin mendapat urutan ketiga, maka urutan keberapa saja Udin bermain lagi? Jika Udin bermain sebanyak 4 kali, pada urutan keberapa Udin bermain lagi? Ya, ini dari cerita yang disebut ini terdapat 2 yang menjadi pertanyaan. Yang pertama tadi yaitu jika semula Udin mendapat urutan ketiga, maka urutan keberapa saja Udin bermain lagi? Dan yang kedua, jika Udin bermain sebanyak 4 kali, pada urutan keberapa Udin bermain lagi? Nah, inilah yang menjadi pertanyaan pada teks bergambar yang disajikan ini. Oke, langsung saja bagaimana cara kita untuk mengetahuinya, yaitu dengan membuat tabel kelipatan, yaitu seperti ini. Tabel urutan bermain taplak ataupun tabel urutan bermain engklek tadi. Yang pertama tadi dibilang ataupun dikatakan yang bermain itu adalah Beni. Beni bermain pada urutan pertama dan Edo bermain pada urutan ketiga. Setelah itu mereka bertiga sudah sama-sama bermain 1 kali. Dan kelanjutannya yaitu dilanjutkan oleh kembali Beni yang bermain pada urutan keempat, kembali Edo pada urutan kelima, dan Udin pada urutan keenam. Diulang selama 4 kali. Tadi kita kembali ke pertanyaan pertama dulu. Kita kembali ke pertanyaan pertama yaitu jika semula Udin mendapat urutan ketiga. Jadi Udin ya yang mendapat urutan ketiga, maka urutan keberapa saja Udin bermain? Dari hasil tabel yang Miss buat ini, all student semua dapat melihat Beni terdapat pada urutan ketiga. Jadi Beni ini bermain pada urutan ketiga, keenam, dan kesembilan. Dan yang menjadi pertanyaan kedua yaitu jika Udin bermain sebanyak 4 kali, pada urutan keberapa Udin bermain lagi? Nah, itu menjadi pertanyaan lagi, yaitu tadi kita ketahui bahwa Udin bermain yang ketiga. Urutan yang ketiga itu adalah permainan pertama Udin. Dan urutan keenam itu adalah permainan kedua Udin. Dan urutan ke-9 itu adalah permainan Udin yang ketiga. Yang menjadi pertanyaan tadi yaitu pada permainan keempat Udin berada pada urutan keberapa? Jadi hanya kita tinggal tambahkan urutannya, di mana setelah Udin yang ke-9 maka akan bermain Beni yang ke-10 dan kembali Edo yang ke-11, sehingga tibalah permainan Udin yang keempat kalinya, yaitu
ke urutan 12. Jadi permainan Udin yang keempat kali yaitu pada urutan 12. Oke, all student, sampai di sini paham bukan? Ya, pastinya paham karena ini masih dasar dari materi kita ini. Dan ada juga contoh yang kedua, misalnya pada kelipatan bilangan 5. Tadi ada kelipatan bilangan 1, 2, dan 3. Sekarang contoh kelipatan bilangan 5, di mana kelipatan bilangan 5 itu adalah 1 dikali 5 sama dengan 5, 2 dikali 5 sama dengan 10, 3 dikali 5 sama dengan 15, 4 dikali 5 sama dengan 20, dan sampai 7 dikali 5 sampai 35 dan seterusnya. Dari tabel yang Miss buat ini ataupun dari data yang Miss sajikan ini, kita ketahui bahwa kelipatan bilangan 5 adalah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, dan seterusnya. Jadi untuk pengertian dari kelipatan ini sendiri, kamu cukup menambahkan angka 5 dari setiap bilangannya. Karena bilangannya ini yaitu merupakan kelipatan dari 5. Jika bilangannya itu kelipatan dari 6, 7, dan seterusnya, maka dia ditambah dari bilangannya itu sendiri ya. Oke, inilah contoh yang kedua. Pastinya all student sudah sangat paham bukan? Ya, kita langsung masuk pada slide berikutnya. Ayo all student semuanya mengerjakan soal berikut ini di buku tugas matematikamu. Oke, jika buku tugas matematikamu sudah siap, kamu jawab pertanyaan ini. Yang pertama adalah tentukan faktor dari bilangan-bilangan di bawah ini. Terdapat 5 bilangan pada soal nomor 1, di mana bilangan ini kamu dapat menjawabnya atau menuliskannya dengan cara membuat tabel faktornya. Bagaimana caranya? Yaitu seperti materi kita pada minggu lalu, dan disajikan juga di sini contoh dari menentukan faktor dari bilangan-bilangan ini. Yang nomor 1 yaitu seperti ini. Ya, kamu buat tabel ini. Misalnya ini formasi faktor bilangan 6. Jadi ini kan angka 6. Nanti kamu ganti angka 6 ini dengan angka pada soal nomor 1 ini. A, B, C, D, dan E secara bergantian dibuat tabelnya ya. Oke, untuk soal yang kedua. Untuk soal yang kedua kamu dapat memberi tanda X ataupun tanda silang pada bilangan yang merupakan faktor dari 80. Jadi di sini ada faktor dari 80, bilangan 80, dan ada lagi dari yang bukan bilangan 80. Tapi di sini tugasmu adalah memberi tanda silang ataupun tanda X pada bilangan yang merupakan faktor dari 80 saja ya. Oke all student, sampai di sini materi kita. Jika sudah selesai tugasmu, langsung kirim ke WA Miss Natalia ya. Oke, sampai di sini. See you, God bless us. Sampai bertemu lagi. Tuhan Yesus memberkati.